Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, ya menjelang sore bagi Bapak Ibu rekan-rekan guru hebat yang mungkin berada di wilayah timur. Kembali kita berjumpa kembali di pertemuan tatap muka virtual melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting ini, dalam rangka kita belajar membuat video pembelajaran menggunakan PowerPoint dan merekamnya dengan Camtasia di pertemuan terakhir ya Bapak Ibu. Sebagaimana yang sudah diinformasikan di grup WhatsApp, hari ini kita akan mengumumkan atau memberikan ya link kantung tugas dari panitia. Jadi mohon Bapak Ibu fokus saja dahulu di pemaparan materi terakhir ini yang akan disampaikan oleh Pak Cecep Gaus SPD selaku narasumber. Sekali lagi kami ingatkan kembali Bapak Ibu, mohon mikrofonnya dimatikan dahulu, dan nanti ketika sesi tanya jawab silakan untuk membuka mikrofonnya. Jika ingin bertanya ya, silakan raise hand atau bisa melalui chat yang tersedia di room Zoom ini. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai video konferensi ini dengan sama-sama membaca basmalah bagi teman-teman rekan-rekan yang muslim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara Vicon ini berjalan lancar, baik teknis maupun non teknis ya. Dan Bapak Ibu, suasana jaringannya lancar, kita semua juga lancar. Mudah-mudahan kita bisa menyimak keseluruhan materi yang akan disampaikan. Sebelum pemaparan materi oleh Pak Cecep, saya ingatkan kembali ya, saya tidak bosan-bosan. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan, selain mengkondisikan mikrofon masing-masing, dimohon Bapak Ibu tetap fokus mendengar pemaparan materi, dan link absensi biasa akan di share di chat ya. Nanti juga di grup akan kami informasikan terkait kantung tugasnya. Jadi jangan mikir kantung tugas dulu ya Bapak Ibu. Silakan fokus di pemaparan materi yang terakhir ini saja dulu. Silakan disimak. Kalaupun kurang jelas karena kondisi jaringan barangkali ya, kita tidak tahu. Insya Allah nanti akan dibagikan seperti biasa rekamannya. Mudah-mudahan jaringan lancar, Bapak Ibu bisa fokus menyimak, dan kita semua bisa fokus mempelajarinya melalui tutorial dan bimbingan langsung oleh Pak Cecep. Sebelum Pak Cecep memaparkan materi, kendali komando room Vicon ini kami akan serahkan kepada Ibu Nelly Maria Samosir selaku moderator. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Nelly. Silakan dimulai. Terima kasih Pak Fauzi. Bapak Ibu hebat, apa kabar? Senang sekali kita ketemu lagi dalam Vicon hari ini. Walaupun pada sesi yang terakhir, saya berharap kita tetap semangat untuk menjalani Vicon hari ini dan menuntaskan nanti tugas-tugasnya dengan baik. Sebelum saya memberi kesempatan kepada narasumber, saya akan flashback kembali materi Vicon yang kedua, yaitu praktek pembuatan PowerPoint, recording, dan editing. Untuk hari ini, Pak Cecep Gaus akan menyampaikan juga kembali, yaitu materi Vicon ketiga, mengedit atau editing hasil rekaman menggunakan Camtasia, memproduksi hasil editing menjadi video. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Tidak berlama-lama, saya memberi kesempatan langsung kepada narasumbernya. Mari silakan Pak Cecep Gaus memberikan pemaparannya. Terima kasih Pak Fauzi dan Bu Nelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam. pendidik yang super dari seluruh pelosok negeri, dari Sabang sampai Merauke,
Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam Vicon ketiga Diklat yang dilaksanakan oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Karawang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan pendidik semua yang telah proaktif ya mengikuti diklat mulai dari awal hingga hari ini. Setelah tadi disampaikan oleh Pak Fauzi maupun Bu Nelly bahwa hari ini hari terakhir. Nah, untuk materinya sendiri sebetulnya kemarin sudah kita tuntaskan ya seluruh tahapan pembuatan baik PowerPoint, ya, terus rekaman, recording, editing, dan juga production atau memproduksi videonya begitu. Sebetulnya kemarin sudah selesai itu. Nah, hari ini barangkali kita akan coba mereview kembali ya hal-hal apa saja yang barangkali menjadi kendala ya dari Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk fokusnya di pembuatan PowerPoint-nya kemarin sudah kita anggap selesai ya, dan di situ nanti Bapak Ibu sekalian tinggal mengeksplor apa saja yang bisa dimanfaatkan di PowerPoint tersebut. Ya. Silakan berkreasi sekreatif mungkin, sesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan Bapak Ibu berikan kepada putra-putrinya di sekolah. Nah, sekarang kita akan fokus di editing ya. Di editing, kalau recording, nah mungkin recording juga kita akan coba sedikit ulas kembali ya. Mungkin kemarin ada yang menyampaikan tidak muncul suaranya gitu ya. Terus kamera juga tidak muncul. Nah, mengapa hal itu terjadi? Nah, nanti kita akan coba review ya, mulai dari rekaman tersebut. Setelah itu kita coba ke editing dan terakhir ke produksi video. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasa saya akan share screen lagi. Akan saya tampilkan lagi mulai dari pembukaan Camtasia-nya. Jika Bapak Ibu sekalian sudah membuka Camtasia-nya dan barangkali lebih baik bersama-sama begitu ya. Nanti perhatikan fitur-fitur atau menu-menu yang ada di Camtasia yang sudah terinstall. Nah, bagi yang belum, nah ini mungkin nanti bisa diupayakan kembali ya, mengapa Camtasia-nya tidak bisa terinstall. Seperti tadi dari Pak Haji ya, mengenai Camtasia-nya yang tidak terinstall itu bermasalah di Windows pack-nya ya, ada media pack-nya yang mungkin tidak sempurna terinstall di Windows. Baik, kita kembali ke hal yang tadi saya sebutkan. Yang pertama mengenai recording ya. Nah, untuk recording, baik kita coba buka dulu Camtasia-nya. Ini sudah tampil ya tampilan saya, Pak? Sudah, Pak. Sudah tampil. Baik, kita mulai. Kita klik Camtasia-nya. Ya, masih loading, kita tunggu. Sambil kita tunggu loading Camtasia, kita coba buka PowerPoint-nya dulu. Ya, masih loading, lumayan lama. Yang mudah-mudahan nanti di kesempatan yang akan datang, Bapak Ibu sekalian dan kita semua bisa mengupgrade spek dari laptop
atau komputer yang kita miliki ya, sehingga Amin. ya mudah-mudahan diberi keluasan rezeki untuk mengupgrade-nya. Amin, amin. Karena insya Allah kalau sudah tahu dan bisa mengulik Camtasia ini, Bapak Ibu sekalian, insya Allah luar biasa ya dalam pembuatan videonya gitu, video pembelajarannya. Karena di sini bisa banyak fitur-fitur yang bisa kita explore ya lebih jauh lagi. Ya. Dan kalau sudah bisa, insya Allah nanti Bapak Ibu sekalian senang gitu ya, senang buat membuat video pembelajaran dengan Camtasia ini. Baik, nah karena kemarin sudah pernah dicoba ya untuk melakukan recording, maka ketika kita pertama kali membukanya lagi Camtasia ini, maka di sini akan ada recent project nih. Ya. Di sini ada recent project, artinya proyek yang baru saja kita buat sebelumnya ya. Di sini waktu ikon kedua di sini ada animals. Terus di sini tadi barusan saya membuat rekaman juga ya tentang ini. Baik. Jadi tidak hanya ini nanti yang muncul, ada juga ininya kalau sudah pernah kita gunakan. Nah, untuk merekam seperti biasa new recording. Nah, nanti kalau untuk mengedit yang sudah pernah kita produksi, tinggal klik aja bagian ini nih ya. Nah, anggap saja kita mulai dari awal, dari mulai merekam ya. Di sini ada new recording, recording baru, kita klik. Nah, nanti kita perhatikan kemarin ada pertanyaan kenapa tidak ada suaranya ya. Dan juga mungkin kenapa videonya tidak tampil gitu. Nah, untuk suara sendiri, nah ini di sini ya, di bagian audio on, di bagian audio ini nanti bisa off, bisa on. Tinggal kita klik saja untuk meng-off-kan atau meng-on-kan. Nah, untuk mengetahui berfungsi atau tidaknya, diklik saja bagian ini. Nanti dipilih mikrofon yang ada pada laptopnya menggunakan mikrofon apa. Ya, ini harus dipastikan muncul dan sesuai dengan mikrofon yang digunakan atau audio driver audio yang ada pada laptop Bapak Ibu sekalian. Kebetulan di sini menggunakan mikrofon 4 Conexant Smart Audio HD. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu di laptopnya masing-masing ini akan tampilannya berbeda-beda ya, tergantung driver sound card atau audio yang digunakan gitu ya. Coba kita lihat option ini ada apa saja. Ya, ini default sebetulnya sudah tidak masalah ya. Nah, di sini record sistem audionya dicentang. Ini dicentang. Kalau kita hilangkan, nanti nggak ada suara yang terekam. Ini hotkey. Hotkey ini shortcut ya, jalan pintas. Nah, kita tidak menggunakan tombol-tombol yang ada di Camtasia, tapi menggunakan shortcut atau hotkey untuk record dan pause. Nah, di sini menggunakan F9 gitu ya. Nanti ini bisa diubah-ubah ya. Untuk men-stop F10 ya, sekali lagi. Untuk mulai rekaman itu F9, menghentikan F10. Ini bisa diubah ya, sesuai dengan enaknya Bapak Ibu mau pakai tombol di keyboard yang mana untuk mulai merekam, mana untuk mulai menghentikan rekaman. Di sini ada marker. Ya, marker ini penanda ini ya. Penanda lah. Marker. Tapi biasanya kita cukup dua ini saja, record sama stop ya. Recordnya F9, stopnya F10. Itu harus ingat nanti, supaya nanti tidak usah mengklik rek ini ya. Gitu. Cukup dengan misalkan ini kita minimize, ya kita hilangkan, kita umpatkan, kita sembunyikan dulu. Untuk memulainya kita tinggal menggunakan F9, lalu untuk menghentikannya F10.
Oke, lalu oke ya kalau sudah tidak ada masalah di sini, oke. Nah, itu untuk audio. Untuk kamera juga sama. Di sini menggunakan kamera apa nanti akan muncul sendiri sebetulnya di sini ya. Kamera yang aktif yang digunakan pada laptop Bapak Ibu sekalian nanti akan muncul seperti ini. Ini udah otomatis. Kita lihat optionnya ada apa saja. Juga sama. Optionnya sama dengan yang tadi ya. Seperti itu. Nah, ini tadi full untuk area rekamnya, mau yang full screen atau custom, jadi bagian tertentu saja yang direkam. Nah, biasanya untuk merekam PowerPoint kita gunakan yang full screen ini. Full screen ini. Nah, itu untuk menu rekaman ya. Jadi nanti tinggal PowerPoint-nya kita buka, ya. Kita buka. Ini kita minimize juga nggak apa-apa, asal ingat tadi ya. Ingat apa? Untuk mulai rekaman itu F9, untuk menghentikan F10. Jadi walaupun itu tadi disembunyikan, diminimize, dikecilkan, kita asal ingat saja tombol yang tadi F9 dan F10. Sekali lagi F9 untuk mulai, F10 untuk menghentikan rekaman. Nah, nanti kita mulai play slide yang kita punya ini. Ya, di play bisa menggunakan ini di pojok kiri atas, start from beginning, atau menggunakan F5 pada keyboard kita. F5 atau klik ini. Ya, kita gunakan F5 coba. Nah, ini kan mulai ini ya. Ini langsung terbuka seperti ini, sementara tadi rekaman belum ya. Nah, sebetulnya rekaman tadi bisa kita mulai dari mana saja ya. Mau dari sini gitu ya. Mau pas bareng-bareng dengan buka layar tadi, tidak masalah. Kalaupun nanti tidak berbarengan atau lebih cepat merekam, nanti bisa kita potong ya waktu editing. Jadi bagian-bagian awal yang tidak terpakai bisa kita potong. Ya, misalkan saya mulai dengan rekamannya ya. Nanti ada hitungan 3, 2, 1 itu dengan menekan tombol F9 pada keyboard kita. Nah, ini udah mulai merekam nih. Ya, sudah mulai merekam, baru F5 untuk mulai slide-nya ya. Nah, di sini mulai terbuka. Kita gunakan mouse untuk memindahkan memindahkan slide-slide-nya ya. Tapi sebelumnya nanti barangkali ada yang mau kita tunjukkan ya, menggunakan mouse kita munculkan dulu pointer sebelah sini. Ini ada pointer di pojok kiri bawah, atau kita di tengah-tengah juga bisa dengan cara klik kanan. Nanti ada pointer option ya, pakai laser pointer. Setelah aktif seperti ini laser pointernya, baru kita mulai memindahkan slide-nya. Untuk pointernya kita gerakkan dengan mouse. Untuk perpindahan slide-nya kita gunakan panah ke kanan ya, yang ada pada keyboard kita. Nah, di sini kita mulai pembukaan ya, opening. Silakan cara openingnya, cara membukanya diserahkan kepada Bapak Ibu, kebiasaannya seperti apa untuk membuka atau menjelaskan sebuah PowerPoint. Terus ya. Nah, ini bisa kita gunakan pointer ini untuk memfokuskan ke hal-hal tertentu ya. Nah, terus ya seperti itu. Silakan nanti di sini bernarasi menjelaskan materi-materi yang ada di slide-nya. Nah, nanti ini kita gunakan nih si pointernya untuk menunjuk ini bagian-bagian ini bisa ya. Nah, gitu ya. Ini kita arahkan si pointer yang tadi kita buka untuk menunjuk
ke materi yang sedang kita bicarakan atau ucapkan. Terus sini sebenarnya. Terus sini. Terus ya sampai selesai gitu. Nah, ini kita gunakan pointer lagi ya untuk menunjukkan benda atau menunjukkan hal-hal tertentu yang kita tampilkan gitu. Ya, ini sudah selesai nih ya. Setelah selesai seperti ini, hentikan rekamannya, yaitu dengan cara F berapa? Tadi F10 ya untuk menghentikan rekaman. Nah, ini sudah ditekan F10-nya. Kita tunggu, nanti akan otomatis muncul atau masuk ke editornya, ke Camtasia-nya ya. Setelah kita hentikan rekaman, nanti akan otomatis muncul atau masuk ke Camtasia untuk kita lakukan editing. Nah, ini sudah masuk ya, sudah otomatis ketika rekaman dihentikan akan masuk ke apa ini? Ke media editor ya. Timeline, Pak. Papan editor. Gimana? Timeline. Ke timeline atau bahasa kitanya apa ya? Papan kerja lah gitu ya. Ya, timeline ini ya, nanti kita bisa lihat di waktunya di menit keberapa, di detik keberapa. Nah, tadi ini kita sudah mulai merekam ketika PowerPoint-nya belum kita buka ya. Tinggal nanti kita lihat di mana akan kita potong. Kita play coba. Ini suara dari rekamannya tadi nggak muncul nih kayaknya. Kita mundurkan sedikit. Nah, kalau ada hal detail yang kita susah untuk melihatnya, bisa kita gunakan tanda plus minus ini nih. Minus sama plus. Plus ini untuk membesarkan timeline ini. Timeline ini bisa kita besarkan dengan cara zoom timeline. Gitu ya. Ini lebih detail lagi nanti. Timeline-nya lebih detail. Stop di sini, pundurkan lagi sedikit, mundurkan. Sini saja ya, kita potong. Ini sudah aktif dua-duanya, sehingga bisa kita langsung potong. Tapi kalau belum, nanti usahakan ini kuning dua-duanya. Atau kalau mau satu-satu potongnya, yang atas dulu baru yang bawah, tapi supaya sama nanti antara bagian track 1 dan 2 kita klik track 1, kemudian sambil tekan kontrol pada keyboard kita, terus klik track 2 nya, baru kita potong dengan menggunakan split ini. Nah, baru ini sama pakai kontrol juga, klik kontrol supaya dua-duanya ini, baru kita klik kanan, delete gitu. Kita aktifkan lagi, geser. Nah, sekarang kita atur dulu audio yang masuk ya. Nah, di sini ada 2 track, dua-duanya itu mengandung audio tersendiri ya. Track 1 juga ada audionya, track 2 juga itu berisi audio ya. Nah, untuk supaya tidak crash, tidak bentrok, audio di track 1 itu kita hilangkan saja dengan cara mengecilkan sampai 0% dengan cara mengklik
bagian track 1, kemudian klik kanan, edit audio. Klik edit audio, kemudian kita arahkan kursornya ke sini sehingga muncul panah atas bawah, diklik, tekan, tahan ya, terus diseret ke bawah, di 0% kan. Sehingga nanti otomatis yang akan muncul di audio ini saja, tidak ada dua double gitu ya. Nah, mungkin kalau saya play di sini, tadi pas perekaman tidak akan muncul di sini ya. Tadi kepake audionya waktu saya menjelaskan gitu. Nah, untuk mengatur volume audio ini bisa kita tarik langsung ke atas ya. Ini diarahkan kursor ke sini sehingga muncul panah atas bawah, ditahan, diklik tahan, bisa dikeataskan. Atau kalau kurang besar juga, kita gunakan audio effect. Di bagian ini di more, ya, klik more. Di sini audio effect, klik. Nah, di sini ada noise removal. Noise removal ini untuk menghilangkan ada di sekitar ya. Diarahkan atau diseret ke track 2 ini yang ada audionya. Nah, ketika warna hijau itu dilepaskan. Nah, sehingga itu akan muncul efek edit. Nah, di sebelah kanan ini sudah ada noise removal-nya. Nah, boleh diklik analyze. Nah, seperti itu. Nanti bisa dicoba dulu suaranya apakah sudah pas atau belum ya. Kita play, ini tidak akan muncul nih suaranya. Nah, walaupun tadi saya sudah sambil merekam tapi nggak muncul ya. Tapi di sini ini ada muncul nih. Jadi ada suaranya. Kalau suaranya masih belum atau kurang besar, kita tambahkan volume leveling ini. Ini untuk menambahkan level volumenya. Klik tahan, seret ya. Klik tahan, seret ke sini lagi ya, ke track 2 lagi. Lepaskan. Nah, di sini nanti ada dua nih. Yang pertama noise removal, yang kedua volume leveling. Klik yang volume levelingnya. Nah, terus di sini akan muncul. Nah, di sini volume variationnya medium. Supaya lebih kencang atau keras suaranya, mediumnya diubah menjadi high atau tinggi ya. Bisa juga custom, tapi kalau custom harus tahu pengaturannya ya. Kita klik high. Nah, di sini akan secara otomatis itu suaranya akan lebih besar dari yang sebelumnya. Lebih jelas lagi. Nih, suaranya besar nih. Nanti di Bapak Ibu ini tidak terdengar ya pas hasil rekamannya, karena tadi kepake ya. Oke. Nah, itu untuk audio ya, udah selesai audionya. Nah, sekarang kita balik lagi ke belakangin lagi. Kita mulai sisir lagi dari awal. Kita akan menambahkan hal-hal lainnya. Kita coba play. Sambil di play nanti pada bagian mana yang kira-kira akan kita tambahkan atau akan kita edit ya. Kita tunggu. Nah, di sini juga tadi karena tadi penjelasan ya, nanti bisa kita edit juga yang ini ya. Kita bisa menggunakan ini untuk mempercepat, juga bisa kita geser-geser ya, bisa kita geser-geser tombol ininya, pengatur waktunya pada bagian mana akan kita tambahkan
akan kita edit gitu. Nah, misalkan di sini akan kita masukkan gambar foto kita misalkan ya. Oke, kita akan coba masukkan foto. Untuk masukkan foto, di sini ada di media ya. Klik media. Terus arahkan kursor mouse-nya sebelah sini, klik kanan, import media. Ya, klik kanan, import media. Lalu cari gambar foto ya atau apa saja yang akan kita masukkan. Oke, saya masukkan ini aja ya, anak SD nih. Kita ambil gambar ini. Nah, klik ya, diklik. Terus diklik 2 kali atau klik kanan, add to timeline. Nah, ini sudah terinput. Bisa kita geser-geser. Termasuk ukurannya ya, tinggal kita arahkan saja ke bagian pojok, masing-masing pojok ini untuk membesarkan atau mengecilkan gambarnya. Ini contoh saja ya. Nah, terus untuk munculnya si anak ini juga bisa kita beri animasi ya. Animation. Tapi ini diaktifkan dulu nih ya, warna kuning dulu, berarti ini aktif nih, bagian ini akan kita edit. Coba yang mana nih? Selain ini juga bisa yang transition juga sebetulnya ya. Transition ini bisa kita masukkan ke gambar yang baru saja kita input. Misalkan dengan ini, tinggal diarahkan ya, diklik, tahan, masukkan ke gambar yang tadi kita input. Ini pakai transition ya. Kita lihat munculnya seperti apa. Nah, seperti itu. Kalau ini tidak pas kemunculannya, bisa kita geser-geser si gambar di timeline ini ya. Kita coba lagi gitu ya. Nah, gitu. Itu contoh ya. Nah, itu seperti itu, memasukkan gambar. Nah, di sini nanti menjelaskan ya. Terus kita cari lagi pada bagian mana nih yang akan kita edit atau tambahkan. Di sini kita akan coba tambahkan apa nih? Misalkan tidak ada ya. Atau mau menambahkan teks misalkan ya, di sini kebetulan ada yang masih kosong, kita memasukkan teks. Ini ya. Untuk pengaturan posisinya, sebetulnya itu nanti bisa diatur kemudian setelah kita masukkan teks atau apapun ya. Annotation, untuk memasukkan teks di annotation, di sini klik yang call out ini yang huruf A, nanti akan muncul ini, kita pilih yang mana, yang ini atau yang ini. Klik kanan, add to timeline, atau kita bisa langsung tarik ke sini. Setelah itu untuk memasukkan teksnya, klik 2 kali. Nah, seperti itu, baru kita ketikkan. Apa ya? Misalkan kinds of animals. Kemudian di blok, Ctrl A. Kita berikan warna dulu. Misalkan warnanya merah. Setelah itu kita atur ukurannya. Kita tarik.
Seperti itu. Untuk hurufnya sendiri bisa kita ubah, kita blok lagi, klik di di blok hurufnya, kemudian ini pilih nama fontnya ya. Klik nama font ini banyak. Nah, tinggal pilih saja mau yang mana. Kira-kira yang huruf yang disenangi yang mana. Sini ada beberapa pilihan. Pakai yang mana ya? Ini coba ya. Nah, kalau kurang besar, nanti size ininya diperbesar. Tinggal digeser-geser size ini ya. Yang ini nih. Coba kita play seperti apa. Nah, ini kan si kinds of animals-nya ini belum diberikan animasi ya. Coba kita beri animasi pakai yang kita coba ya. Yang ini seperti apa? Ya, atau kita bisa pakai transition ya. Untuk menghapus animasi yang tadi kita pasang, klik kanan, tanda tanda segitiganya, kita cut. Kita aktifkan lagi, kita pakai transition lagi aja ya, yang ripple coba. Itu ini baru ada satu. Di akhirnya nanti kita coba ripple lagi ya. Jadi ada dua nanti. Nah, ini kan hilang ya, kinds of animal hilang karena ini pendek nih. Agar teksnya masih tetap ada, kita panjangkan bagian ini yang akan kita pasang lebih lama, sehingga muncul tanda panah kanan kiri ini. Kita tarik sampai mana, nanti kita tinggal lihat aja di play lagi, supaya ininya kinds of animalnya tidak hilang sebelum penjelasan tentang jenis-jenis hewan ini selesai gitu ya. Nah, ini kita lihat terus ya, ini sepertinya masih panjang. Terus, nah ini udah selesai ya. Nah, kita lihat terakhirnya seperti apa. Kebetulan bareng gitu ya. Nah, di sini nanti akan muncul juga ini ya, pointer tadi ya. Pointer itu akan terekam juga ketika penjelasan. Si pointernya akan terekam ya, ke arah mana akan diarahkan. Akan terlihat di videonya nanti, sehingga anak bisa lebih fokus ke penjelasan kita. Ada di mana lagi yang akan kita edit? Sudah ya. Nah, selesai. Nah, di sini sudah cukup, kita potong aja ya bagian ke belakangnya ini. Seperti tadi kita klik, kontrol, klik lagi bagian track satunya, baru kita split. Nah, sudah terbagi menjadi dua bagian. Kita klik yang ini, yang bagian belakang yang tidak terpakai, klik kanan, delete. Nanti ini bagian akhir dari videonya. Gitu ya.
Kita coba lagi nanti setelah selesai diedit semuanya, kita play lagi aja untuk direview ya, apakah yang hasil editan kita sudah cukup atau belum, atau mau menambahkan apa lagi begitu. Terus ya nanti sampai selesai lagi. Jika tidak ada yang mau kita tambahkan, kita tinggal memproduksinya. Nah, supaya sebelum kita memproduksinya, supaya ini menjadi satu kesatuan ya, track-track ini ya, kita tinggal Ctrl A pada keyboard kita, Ctrl A. Ini sudah terseleksi semua. Kita arahkan kursornya di track bagian mana saja yang aktif ini, yang warna kuning. Klik kanan, terus group atau menggunakan Ctrl G. Nah, sehingga menjadi satu kesatuan, jadi grup ya. Ini sudah tidak bisa lagi kita ubah-ubah. Atau bisa juga kita menambahkan hal lainnya ya. Di luar yang sudah kita edit tadi, kita bisa menambahkan lagi. Kita cari lagi misalkan dengan cara memplay. Nanti pada bagian mana akan kita tambahkan lagi atau akan kita edit lagi. Ya. Pada bagian mana gitu ya. Kita tambahkan. Nah, kalau sudah selesai, sudah kita grouping seperti ini, kita produksi dengan cara klik share, klik local file, ini custom production setting saja, klik next, ini pilih MP4 ya, MP4, klik next. Oh iya, Bapak Ibu, saya mau sebelum saya produksi, sekalian saya memperlihatkan menghilangkan green screen atau layar hijau ya. Nah, misalkan ini sebagai contoh saja, saya akan menambahkan tombol subscribe ya. Misalkan ini ya, contoh. Sekalian nanti belajar untuk menghilangkan background warna hijau nih ya. Misalkan kita sudah punya gambar atau video yang berwarna hijau, tetapi akan kita hilangkan background hijaunya, kita ganti dengan background yang lain gitu ya. Misalkan di sini saya akan menambahkan subscribe nih ya. Kebetulan saya punya subscribe berwarna hijau backgroundnya. Ini sekalian nanti saya perlihatkan cara menghilangkan warna hijaunya ya. Ini berlaku jika Bapak Ibu ingin menambahkan gambar atau foto atau video di mana saja pada bagian video yang sudah dibuat ya, disisipkan. Tapi misalkan nanti kita hilangkan warna hijaunya, hanya bendanya saja yang kita tampilkan gitu ya. Nah, dalam hal ini saya akan gunakan contoh tombol subscribe yang kebetulan backgroundnya warna hijau. Kita lihat ya cara menghilangkan warna hijaunya. Klik media, klik kanan import. Sebelumnya disiapkan dulu yang warna hijaunya ya, gambar yang belakangnya warna hijau. Nah, kebetulan di sini saya mempunyai video. Nanti gambar juga bisa ya. Yang latarnya warna hijau, tetapi nanti kita akan ubah menjadi atau dengan gambar yang lain untuk latarnya. Kita masukkan, klik 2 kali atau klik sekali, klik open. Sudah masuk di sini, klik kanan, add to timeline, add playhead. Nah, ini akan muncul di sini ya. Pada bagian terakhir, kita lihat sebelum diubah warna hijaunya, kita play seperti apa ya. Nah, ini tombol subscribe. Ini misalkan ini contohnya di tombol subscribe ya. Di tombol yang lain juga bisa, di gambar yang lain bisa, di video lain juga bisa. Ini kebetulan contohnya contoh subscribe. Nah, untuk menghilangkan warna hijaunya ini, ya, yaitu dengan cara klik more. Ini aktif dulu ya, kuning dulu.
klik more, klik visual effect, kita ke bawah ini. Nah, di sini ada remove a color, klik kanan, atau ini bisa langsung klik diseret seperti tadi ya, arahkan ke gambar atau video yang akan kita hilangkan background hijaunya. Lepaskan. Nah, sini sudah edit, efek edit. Tinggal merubah color ini. Klik color yang berwarna hijau ini. Klik select color from image ini yang bergambar pipet. Setelah itu arahkan ke warna hijau ini. Diklik satu kali, maka akan hilang warna hijaunya. Nah, pada bagian belakangnya bisa kita tambahkan background yang lain. Misalkan kita akan menambahkan background. Coba kita lihat ya. Kita cari background. Bapak Ibu sekalian harus siapkan background yang lainnya sebelumnya ya. Kita lihat backgroundnya. Nah, kebetulan di sini ada background yang lain kita cari. Mana backgroundnya ya? Background. Salah. Kita delete yang ini. Nah, di sini ada beberapa background. Atau background yang lain. Ya, background ini aja ya, contoh. Nah, ini backgroundnya sudah ada. Diklik kanan, add to timeline. Nah, di sini tinggal sesuaikan ukurannya dengan video atau gambar yang sudah kita hilangkan warna hijaunya tadi. Nah, ini kan tertutup ya, maka kita tinggal pindahkan saja posisi background yang akan kita pakai ke bagian bawah. Terus foto atau gambar atau video yang ada hijaunya yang sudah kita hilangkan tadi, simpan di atasnya. Kita kesinikan dulu. Ini pindah ke atas. Ini kita simpan di sini bagian bawahnya. Nah, ini kita diperbesar saja. Nah, ini contoh ya. Jadi background warna hijaunya hilang, digantikan oleh background yang tadi kita sisipkan. Kita play lagi. Nah, ini contoh ya, menghilangkan warna hijau. Ini tidak hanya dalam bentuk video, gambar juga nanti bisa kita hilangkan background warna hijaunya diganti dengan background yang lain. Oke. Sebelum kita produksi, masih ada yang terlewat. Misalkan kita ingin memberikan intro ya. Oke, ini bisa kita supaya nanti pas pengeditan yang lainnya, supaya ini tidak terganggu atau berubah, kita grouping lagi, Ctrl A, klik kanan, group, sehingga nanti yang tadi kita edit tentang background warna hijau tidak akan berubah lagi meskipun ini dipindah-pindah gitu ya. Kita akan memasukkan intro dulu ya, sebelum memasukkan outro-nya. Intro itu di bagian depan sebelum PowerPoint-nya jalan nanti ya. Dengan cara mengklik library. Nah, di library ini ada beberapa folder, ada folder icons, intro, slower touch, motion background, musik, ada outro. Nah, di sini kita masukkan intro, pembukanya ya.
pembuka dari video kita. Di sini juga ada beberapa pilihan. Kita coba yang line wipe ini. Line wipe ini ya. Klik kanan, add to timeline. Nah, sudah masuk. Ini kita geser ya. Kita ke arah sejajarkan dengan track pertama tadi sehingga masuk di bagian awal. Kita lihat dulu, ini bawaan dari Camtasia-nya ya. Kalau Bapak Ibu bisa membuat intro dengan aplikasi lain, silakan buat dulu. Tapi kalau mau yang bawaannya dari Camtasia ya seperti ini, terbatas sebetulnya. Tapi ya lumayan lah ya, daripada tidak ada sama sekali. Kita coba klik play seperti apa sih bawaannya ini ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan hurufnya masih Camtasia, TechSmith, terus ini alamat website. Nah, disinilah akan kita edit, akan kita ubah ya huruf-huruf ini, kata-kata ini dengan misalkan judul dari PowerPoint kita. Sini ya ada Camtasia, ada TechSmith. Kita lihat dulu. Oke, ini kita klik 2 kali. Klik 2 kali kita bisa ubah, bisa kita ganti dengan kata lain, di delete. Terus kita masukkan kalimat lain atau kata lain, misalkan apa ya. Tadi pertama kali muncul apa dulu? Yang atas dulu apa yang bawah dulu? Bentar ya, kita play lagi. TechSmith-nya ya. Nah, kita undo lagi. Tadi pertama kali muncul, kita lihat yang mana dulu. Berbarengan ya. Oke, di Camtasia ini kita ubah menjadi video pembelajaran misalkan ya. Ini contoh saja. TechSmith-nya animals. Ini judulnya misalkan ya animal tadi. Ini contoh saja. Terus bagian bawahnya misalkan kelas berapa? Kelas 3 misalkan ya. Ini contoh saja. Untuk ukurannya bisa dibesarkan melalui size ini. Gitu. Yang bawah, yang atas juga sama ya, bisa diperbesar. Kita cek lagi, kita pundurkan lagi ininya, mundurkan lagi. Kita coba play. Nah, seperti itu. Yang baru masuk ke sini ya. Nah, itu intro. Nah, kita bisa memasukkan di intro itu suara supaya tidak polos banget ya. Kita berikan suara dengan menggunakan musik track ini ya. Masih di library. Kemudian di sini ada musik track. Di sini ada pilihannya. Atau Bapak Ibu kalau sudah punya file audio yang sudah di download misalkan di Google, cari yang tidak berlisensi ya, tanpa copyright atau hak cipta, kita bisa juga masukkan ya selain yang ini. Tapi ini bisa kita gunakan bawaannya, nanti tinggal pilih saja mana yang paling pas suara untuk video ini, untuk intro video ini ya. Misalkan pakai Simple Way, bisa coba yang ini ya. Dengan cara mengklik kanan, add to timeline playhead. Nah, di sini sudah masuk. Ternyata suaranya ini panjang sampai 2 menit lebih ya. Sementara kita hanya butuh sampai sini saja, di intronya saja. Nah, kita coba play sampai mana si audio tersebut kita butuhkan. Tentu saja sampai berakhirnya
intro tadi ya. Kita play. Ini suara musiknya mungkin tidak akan terdengar ya. Terdengar nggak kalau suara musiknya Pak Fauzi, Bu Nelly? Enggak, Pak. Enggak ya? Ya. Enggak. Kepake Zoom. Caranya gimana Pak? Kita matikan dulu ini ya. Iya. Jadi audio rekamannya diaktifkan di Camtasia. Ini di mute dulu atau gimana Pak? Iya. Coba di mute ya. Nanti saya akan coba perlihatkan suaranya. Masih, Pak. Nggak muncul Pak suara? Masih nggak muncul. Berarti harus di luar Zoom ya. Iya. Nah, nanti lihat aja di rekaman ini sudah nanti ada suaranya ya. Direkam juga nggak ada Pak ya? Kalau rekaman Zoom-nya nggak ada, Pak. Mungkin hasil produksi ininya nanti yang di-share ini, gitu aja. Ya, hasil produksi video ini harus di-share ya. Iya, Lihat betul. seperti apa gitu. Betul. Ini ada suaranya nih ya, nanti nggak apa-apa ya. Ini kita perlihatkan saya cara memotongnya nih ya. Ini kan suaranya panjang nih sampai 2 menit lebih. Sementara kita hanya butuh, kita lihat perbesar tracknya ya dengan cara mengklik zoom ini. Nah, itu ada di menit detik berapa nih? 9 ya, detik 9. Di sinilah intinya ya. Nah, kita potong nih suara atau background ini ya dengan cara kita perkecil dulu. Kita akan potong file audio ini yang tadi panjang sampai 2 menit hanya sampai sini saja sesuai dengan intro yang kita pakai ini. Seperti biasa, klik supaya kuning dulu, ini sudah aktif yang akan kita potong. Terus kita klik split. Nah, ini sudah terbagi 2, yang ini kita buang, klik kanan, delete. Nah, jadi sampai sini saja nih nanti backsound-nya sesuai dengan lamanya intro. Nah, ini hasil pemotongannya, pasti di sini suaranya masih tetap besar nih ya. Sementara kita inginnya sampai berakhirnya intro ini suaranya mengecil gitu ya, supaya tidak kaget begitu. Nah, dengan cara kita klik warna kuning dulu ya supaya aktif. Kemudian klik more, audio effect. Sekali lagi saya ulangi, untuk mengecilkan bagian akhir dari audio ini, kita klik supaya aktif kuning seperti ini, klik more, audio effect, kemudian pilih fade out. Fade out ini kita klik, tahan, tarik bawa ke sini, ke track 2 ini, ke track sound yang tadi kita input, lepas dan menurun. Ya, nanti mungkin ini supaya terdengar suaranya, nanti hasil rekaman ini, hasil produksi hasil video ini akan di-share ya. Seperti apa nanti muncul musiknya. Iya, Pak. Nah, kan intro sudah ada nih ya, dengan gambar beserta suaranya. Sudah ya. Nah, kita sekarang kita akan menambahkan bagian outro-nya, bagian terakhir. Bagian terakhir itu tadi ada di bagian akhir, ini kan panjang nih. Supaya terlihat semua, kita kecilkan, zoom out. Nah, ini kan bagian terakhir nih. Kita seret ke sini. Nah, tadi kan sudah kita grouping ya yang ini ya. Sementara kita akan menyisipkan outro-nya, penutupnya sebelum tadi tombol subscribe itu tadi ya. Kita buka lagi dengan cara mengklik supaya warna kuning, klik kanan, ungroup atau Ctrl U, ungroup, sehingga akan terpisah kembali
Yang ini kita grouping saja ya, yang background hijau yang kita hilangkan tadi dengan backgroundnya, kita grouping, Ctrl G atau klik kanan group. Nah, ini bisa kita pisahkan. Nanti outro-nya di sini. Kita akan menyisipkan penutup atau outro ya dari video ini dengan cara klik library. Kalau tadi intro, sekarang kita pilih yang outro-nya. Nah, di sini ada outro. Kita pilih yang ini misalkan ya, Simple Bright. Dengan cara klik kanan, add to timeline atau diseret langsung ke sini. Klik kanan, add to timeline saja ya. Nah, ini masuk. Ini panjang, ini kita bisa geser. Kita geser dulu supaya ini bisa masuk outro-nya. Seperti itu ya. Kita lihat, kita play outro bawaan dari Camtasia seperti apa. Nah, thanks for watching. Wah, ini tulisannya thanks for watching bla 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 bla. Nah, lagi-lagi ini bisa kita ganti tulisannya ya. Thanks for watching-nya misalkan apa? Kita ganti dengan thanks for learning gitu ya. Oke, kita ulangi dari awal. Thanks for watching, ininya akan kita ubah. Nah, ini sudah muncul di sini, sebelah kanan. Di sini bisa kita tambahkan yang lain, atau tulisan yang sudah ada ini kita ubah. Thanks for learning misalkan ya. Nah, ini contoh saja, thanks for learning. Di sini kita masukkan apa saja ya. Kata-kata apa saja. Kebetulan di sini website, email segala macam. Ya, kita tambahkan saja kata yang lain, atau saya mah masukkan ini aja ya. Kitabgaus.com. Ini bebas nanti kata-kata yang mau ditampilkan di outro ini ya. Ini emailnya. Ini bebas juga, ini terserah ya. Atau mau kita hilangkan juga nggak apa-apa. Misalkan cukup yang itu saja ya. Ini kita hilangkan nih kata-kata yang 2 baris terakhirnya. Sehingga tinggal yang munculnya hanya ini saja. Kita lihat lagi. Kita play. Oh, ini yang put your text title here ini. Put your text here, diganti ya. Yang ini ya. Thanks for learning English. Nah, ini contoh saja. Nah, gitu ya. Ini kita tempelkan lagi. Iya. Nah, di antara ketiga bagian ini juga bisa disisipkan transition. Ya, nanti perpindahan dari video, potongan video 1 dengan 2 dengan 3 nanti akan lebih bagus dengan cara menambahkan transition ini. Mau yang mana? Dissolve, coba kita ini seret ya. Ini mudahnya itu tinggal nyeret-nyeret saja ya. Terus pada bagian yang ini, potongan yang ini, kita tambahkan transition yang lain. Misalkan apa? Checkpoint, pixelate. Coba pixelate ya. Tinggal tarik saja. Kita play lagi seperti apa transition antar
potongan tadi. Tidak terlihat jelas ya. Nanti bisa diganti dengan yang lain. Yang ini nih misalkan ya. Yang ini kita ganti dengan checkboard coba ya. Kita coba lagi. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau sudah selesai, kita grouping lagi, Ctrl A atau kita select semuanya. Ctrl A saja supaya cepat ya. Terselect semua, lalu Ctrl G untuk groupingnya, mengelompokkannya, sehingga semuanya menjadi satu track. Nah, dari sini kita bisa ulang lagi untuk memastikan apakah video yang kita produksi ini sudah sesuai atau belum. Ya, kita tinggal play saja ini untuk mulai dari awal. Seperti itu. Itu ya, sampai selesai. Nah, setelah itu baru kita produksi jadi sebuah video. Klik share, local file, custom production, next, MP4, MP4, next. Untuk yang lainnya kita biarkan saja, klik next lagi. Di sini baru tambahkan judulnya. Atau video pembelajaran bahasa Inggris tentang animal gitu ya. Setelah itu tentukan tempat penyimpanannya, mau di drive mana, tinggal klik ini saja. Kalau sudah cocok tempat penyimpanannya, tinggal klik finish. Nah, di sini kita tunggu produksinya ya, renderingnya, merender atau menjadikan video. Nah, sambil kita nunggu, Bapak Ibu sekalian, saya serahkan suaranya ke moderator kembali. Silakan Bu Nelly. Terima kasih Pak Cecep Gaus. Dari paparannya ini, mungkin ada teman-teman yang akan menyampaikan beberapa pertanyaan secara langsung, karena saya lihat di chat tidak ada. Sambil menunggu teman-teman, saya tanya dulu ya Pak. Boleh. Tadi saya coba di sekolah menggunakan PC sekolah, PowerPoint, tapi belum menggunakan Camtasia. Jadi setelah saya membuat PowerPoint itu, kebetulan kan saya materinya matematika tentang keliling bangun. Saya menggunakan pengandaian untuk anak-anak itu tentang lapangan sepak bola. Untungnya hari ini Pak Cecep Gaus tuh memberikan tentang green screen. Jadi lapangan sepak bolanya itu apakah sebaiknya warnanya juga saya ganti, karena kan warnanya hijau saya bikin tadi. Jadi saya belum lanjut sih untuk membuat dengan Camtasia. Itu di mana Bu Nelly lapangannya, di PowerPoint-nya? Di PowerPoint. Saya buat tadi di slide yang keempat atau kelima ya. Jadi ada lapangan sepak bolanya. Jadi saya membuat anak-anak tuh berimajinasi kalau untuk keliling bangun, seolah-olah mereka kalau keliling lapangan sepak bola dengan berlari. Jadi maksudnya nanti anak-anak itu ngelihat ada pergerakan yang seperti Bapak ajarkan kemarin itu kan, cari kartun yang GIF ya, GIF yang supaya bisa berlari gitu ya, gitu dia. Jadi itu green-nya itu, lapangan green itu dihilangin ya, supaya tidak tabrakan. Kalau bidang
bidang yang kita hilangkannya itu pas gitu ya, bisa saja nanti kita cari gambar untuk menggantikan yang warna hijau tadi. Iya. Tapi nanti posisinya harus pas, jangan sampai nanti gambar lapangan bolanya miring gitu ya. Nah, ini agak sulit. Jadi harus sesuai harus pas lah gitu ya dengan si background yang akan kita tempelkan itu. Oke. Makasih Pak Cecep. Mari Bapak Ibu, silakan langsung saja menyampaikan pertanyaan jika ada yang masih belum dipahami. Salam Bu. Ya, silakan Pak. Saya mau bertanya Bu. Dari Pak siapa ini? Pak Rizky dari Aceh. Ya, mari Pak Rizky. Langsung saja kepada Ini Pak Cecep. Pak Cecep. Jadi kebetulan yang kemarin saya sudah selesai, yang tahapnya sampai produksi dengan video dan semuanya lah kan. Jadi misalnya saya mau edit lagi, itu apakah yang file pertama saya itu otomatis tertimpa hilang atau bagaimana tuh? Ya, Bro. Itu aja Pak. Baik. Saya inginnya yang pertama jangan hilang, mungkin saya butuhkan lagi nanti. Baik. Oke, Pak, itu aja. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rizky. Silakan Pak Cecep, langsung saja dijawab. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya, bagus. Ya, untuk mengulang kembali ya, mengedit video atau mengedit hasil rekaman kita, itu kita tidak mengulang dari awal. Nanti filenya bisa kita simpan tuh, file projectnya ya, bukan video. Kalau videonya sudah tidak bisa sebetulnya bisa lagi diulang lagi gitu ya, video sudah jadi sebetulnya bisa dimasukkan lagi ke Camtasia. Tetapi kalau kita mau memakai kembali hasil rekaman yang sebelumnya itu bisa, asalkan ketika selesai memproduksi video tadi, si file Camtasia-nya itu diberi nama, terus di save, jangan tidak di save. Ya. Nanti nih terakhir nih ya, ini untuk screen share-nya masih jalan nggak Pak? Masih Pak. Sudah selesai. Masih ya? Nah ini sudah selesai, nanti sekalian ya saya perlihatkan nih. Ini sudah selesai, saya hilangkan yang otomatis muncul ini muncul di browser ya. Kita close saja di browsernya. Nanti tinggal kita cek file video yang sudah kita render tadi di mana. Tinggal klik ini, open production folder ya. Kita pastikan ada di mana tadi. Nanti berbentuk seperti ini. Kalau lihat folder yang kita pakainya di video pembelajaran tadi, ini ada folder sesuai dengan nama file tadi, video pembelajaran bahasa Inggris tentang animal tadi ya. Ini kita klik, di dalam itu ada beberapa file dan folder yang akan kita gunakan, atau video yang sudah kita produksi, sudah kita render, ini yang ujungnya bertipe MP4. Nah, ini yang akan kita pakai atau berikan ke anak-anak, atau kita upload di YouTube kita atau di Google Drive yang kita miliki ya. Nanti ini bisa berhubungan dengan nanti penugasan kantong tugas, jadi Pak Fauzi bisa menjelaskan ya. Kita lihat hasilnya seperti apa sebelum nanti ke pertanyaan yang tadi ya. Oke, saya stop aja. Ya, suaranya tidak muncul. Nanti file ini coba saya share di WA, besar nggak ya? Ya. Saya share aja ya di WA ya. Ya, langsung aja Pak. Ya Pak. Sekarang aja ya. Saya mau share.
Ini ada suaranya nanti ya. Nih yang saya share ini ada suaranya. Mudah-mudahan nggak terlalu besar filenya. Muter-muter terus. Kayaknya lumayan besar ya. Oke, saya kirim. Silakan nanti Bapak Ibu buka ya. 3 menitan sih ya. Lama ya. Lumayan, Pak. Sambil nunggu. Nah, ini kan ya. Nah, tadi kembali ke yang tadi. Ini klik finish ya. Klik finish. Kalau videonya sendiri tadi sudah selesai tuh, terpisah ya, filenya sudah jadi. Nah, untuk apa ini? Save project, Pak. File hasil rekaman ya. Oh iya, save kita buat, kita bisa gunakan kembali yang ini ya dengan cara men-save dulu project ini dengan cara Ctrl F pertama kali ya, atau di file terus klik save atau save as juga, klik save ya. Nah ini beri nama file ya. Ini di project Camtasia-nya bisa kita samakan dengan apa ya? Karena ini jenis file maupun lokasi penyimpanannya. Misalkan tadi video pembelajaran, misalkan bahasa Inggris ya, bahasa aja lah sesuai dengan ini ya. Nah, kalau sudah klik dokumen Camtasia, nah, nanti ada filenya. Klik save, klik OK. Nah, sudah tersave seperti ini, baru boleh meng-close Camtasia ini. Nah, ini apa di atas ini ada tanda hilang. File bisa di sini edit ya. Exit atau tanda silang. Kalau sudah di save tadi ya, kita close. Oke. Nah, itu kan udah close ya. Suatu saat, kalau tadi kan videonya sudah jadi ya, tinggal pakailah. Tapi ternyata Bapak Ibu berpikir-pikir lagi, ternyata video yang tadi kita sudah buat ada yang kurang nih ya. Tapi kita ingin pakai lagi yang tadi filenya, hasil rekamannya. Tinggal kita buka lagi Camtasia. Buka Camtasia nih ya, nanti akan muncul recent filenya. Recent project. Kita tidak ya recent projectnya ya, meskipun kita tidak mencari di drive kita atau di dokumen yang tadi kita jadikan tempat untuk men-savingnya. Nah, kita perhatikan. Nah, ketika pertama kali muncul ini terbuka, di sini sebelah kanan ini recent project ya. Project-project yang sebelumnya Bapak Ibu buat. Nah, tadi yang terakhir ini ya. Nah, tadi pertanyaannya apakah kita bisa mengedit lagi, menggunakan kembali ya? Ini bisa ya. Diklik saja yang ini. Kalau mau merekam yang baru ya seperti ini, new recording, project yang baru yang ini. Tapi kalau mau menggunakan recent project yang sudah pernah kita buat, tinggal pilih saja yang mana. Kita klik. Nah, ini adalah project yang sebelumnya Bapak Ibu buat, dan ini bisa kita edit-edit lagi, termasuk yang sudah di grup ini, sudah di grouping ini, bisa kita buka lagi groupingnya ya. Gitu ya.
Jadi ini bisa kita edit lagi di sini. Jadi jangan khawatir selama projectnya di save sebelumnya, sebelum Bapak Ibu close, nanti suatu saat kita akan menggunakannya kembali, kita akan mengeditnya lagi, menambah lagi segala macam, itu bisa kita lakukan. Begitu ya. Kembalikan Baik ke Pak, Bu Nelly. terima kasih. Sama-sama. Silakan Bu Nelly. Oke, terima kasih Pak Rifki ya tadi. Apa Rizky? Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, Bu. Ya, Pak Cecep juga terima kasih karena sudah mengurai kembali pemaparannya dari pertanyaan Pak Rizky. Berikutnya ada yang dari chat itu menanyakan mengenai green screen lagi Pak. Tolong dijelaskan secara ulang karena beliau tidak begitu paham dari pemaparan yang tadi tentang green screen di mana PowerPoint. Silakan Pak Cecep langsung saja dijawab. Green screen di sini ya, di Camtasia ya. Tadi yang ditanyakan ini di PowerPoint ya. Kalau di PowerPoint ya kita tinggal apa ya? Sebetulnya green screen ini bukan di PowerPoint sih ya, tapi di gambar atau video yang akan kita sisipkan waktu editing di Camtasia. Oh mungkin maksudnya itu Pak, background hijaunya misalnya seperti tadi lapangan bola. Nah, Itu kali mungkin maksudnya. kita Bisa nggak itu diganti lagi gitu ya? Bentar, saya cerna dulu nih ya pertanyaannya nih. Mengubah lapangan sepak bola misalkan di PowerPoint gitu, atau di PowerPoint-nya tidak ada Tadi kan lapangan bolanya, pas editing itu mau kita ubah gitu ya. Kalau tadi yang saya baca itu sepertinya dia mungkin nggak bukan yang green. Padahal sih nggak masalah kalau ya. Ya, selain Dalam PowerPoint. Iya, itu betul. Bu Nelly. Halo Bu Nelly. yang di PowerPoint Silakan Pak. Mungkin Bu Nelly ini aja dipersilahkan kepada yang bertanya. Tadi siapa yang bertanya, namanya Ibu Lestari bukan ya? Iya, ini nggak jelas ini. Ya diminta aja Bu. Kegulung Ya, kayaknya, ke scroll. Halo, Oh Ya, maaf. Ya, silakan Bu. Langsung saja bertanya Nah, pada langsung. Pak Cecep Gaus. biar langsung ya. Ya silakan. yang saya tanyakan, kalau kan kita sudah buat PowerPoint, Pak. Nah, di dalam PowerPoint itu kita sudah ada perekaman, tapi latar belakang saya itu bukan pada saat rekaman itu di latar belakang yang saya pergunakan itu bukan hijau, Pak. Nah, itu apakah nanti bisa terganti pada saat masuk di Camtasia atau memang aslinya begitu saja? backgroundnya apa Bu? Satu warna atau berwarna-warni Bu? Berwarna-warni, Pak. Baik. Umpamanya latar belakangnya rak buku gitu, Pak. Oh iya, baik. Nggih. Tapi dalam PowerPoint sudah kita rekamannya sudah ada di dalam PowerPoint kita. Nah, itu apakah bisa nanti diganti atau tidak apa-apa, Pak, kalau tidak diganti? Baik. Nggih, terima kasih, Pak. Ya. Langsung Bu Nelly. Silakan Pak. Baik. Jadi begini, mungkin tadi yang dimaksud ketika merekam PowerPoint, kita menampilkan wajah kita ya di Camtasia itu ya, pas rekaman ya. Nah, terus di belakangnya itu asli, tampilan asli, misalkan ada rak, ada misalkan ada tirai gitu ya, tirai yang selain hijau gitu. Nah, itu tidak bisa kita hilangkan backgroundnya ya, apa adanya seperti itu saja, dan itu tidak masalah gitu ya.
mau real seperti itu nggak masalah. Cuma kalau misalkan Bapak Ibu ingin kita menggunakan mengganti background yang lain atau tampil di hasil rekaman itu muka kita saja utuh gitu ya, tidak ada embel-embelnya, ya belakangnya harus pakai green screen. Sehingga nanti dengan cara yang tadi seperti yang saya tunjukkan, itu hanya wajah kita aja akan muncul. Bagian belakangnya itu tidak akan terlihat. Kita hilangkan warna hijaunya tadi. Tapi kalau selain warna hijau, itu tidak akan bisa dihilangkan. Bahkan kalau kita coba hilangkan dengan cara yang tadi, bisa-bisa wajah kita juga akan hilang gitu ya. Akan hilang gitu, akan tidak jelas wajah kita juga gitu ya. Jadi seperti itu, Bu. Jadi tidak masalah sebetulnya tampil dengan background apa adanya, mau backgroundnya rak atau apa gitu ya, selama itu tidak masalah bagi Ibu, silakan. Tapi kalau ingin tampilannya hanya muka saja, yang lainnya adalah tampilan PowerPoint, Ibu nanti harus menggunakan warna hijau, nanti kita hilangkan dengan cara yang tadi saya tunjukkan. Jadi seperti itu, Bu. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Cecep untuk penjelasannya. Mari Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan, silakan. Karena masih ada waktu. Kalau dari chat juga tidak ada. Kalau sudah tidak ada, barangkali saya selesai dari saya, nanti dilanjutkan ke teknis pengisian kandung tugas ya. Nanti untuk oleh Pak Fauzi ya. Nanti untuk hal lainnya sampai menunggu hari Senin untuk penyerahan tugas. Ya nanti seperti biasa kita diskusi lagi di grup ya atau di Japri. Sementara dari saya seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cecep Gaus. Ya, terima kasih Pak Cecep Gaus. Terima kasih Bapak Ibu hebat dari Sabang sampai Merauke. Sebelum kita akhiri Vicon kita pada hari ini, saya mengingatkan kembali bahwa akan ada pemaparan kantong tugas dari Pak Fauzi. Silakan Pak Fauzi. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Nelly. Tadi belum sempat closing statement dulu ya, atau saya pemaparan dulu baru nanti ada closing statement dari Pak Cecep. Halo Bu Nelly. Mau di conclusion, ambil kesimpulannya dulu. Iya, kesimpulannya dulu. Ya, kesimpulan dari pertemuan kita selama ini itu adalah pemakaian Camtasia dan PowerPoint dalam video pembelajaran yang membantu kita dalam tugas hari-hari. Sampaikan kepada pesertanya langsung. Jika ada kesulitan bisa menghubungi kami para tim untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Kami masih bisa dijangkau melalui WA Group atau mungkin Japri kalau memang kendalanya kepada narasumber langsung. Ada yang lain yang akan disampaikan lagi? Kalau tidak ada, saya langsung kepada Pak Fauzi. Terima kasih. Baik. Ini sekaligus peresmian penutupan Vicon Bapak Ibu ya. Barangkali kita sudah melalui serangkaian Vicon tanggal 12 kemarin Vicon pertama, tanggal 14 Vicon kedua, sekarang Vicon terakhir. Halo, cukup jelas suara saya Bu? Mulai. Halo. Ini gangguan koneksi ya? Iya, jelas. Tidak putus-putus ya? Tadi gangguan koneksi soalnya. Iya. Baik Bapak Ibu. Agak. Ya.
Ada putus-putus? Jelas, Pak. Agak tersendat-sendat. Ya, sebentar. Bentar Bapak Ibu ya. Sebelum kami rilis, kami umumkan link kantung tugasnya. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu guru hebat semua, yang mulai dari pertama Vikon awal, Vikon hari kedua, dan Vikon kali ini mengisi absen. Untuk direkap ya. Terus yang kedua, poin utama dalam kantung tugas adalah pertama, file PowerPoint-nya. Jadi yang diupload adalah file PowerPoint-nya dan link video yang diupload oleh Bapak Ibu ke Google Drive pribadi masing-masing atau dari YouTube. Jadi seumpama Bapak Ibu punya YouTube, nah video yang tadi diproduksi, yang dicontohkan oleh Pak Cecep tadi ya, yang sudah jadi itu, ya, halo? Bisa di screen share aja Pak, di sharing screen-nya, diperlihatkan gitu Pak. Cara ngisi kantung tugasnya? Oh ya, sebentar ya. Bentar. Tunjukkan bagian-bagiannya gitu ya. Oh ya. Berarti saya harus sebentar, ini sedang buka presensi, bentar ya. Cek apa nih? Ya, mohon tunggu sebentar. Nah, tadi di drive mana ya? Oh ini. Sudah tampil belum, Pak? Belum. Saya share screen kantung tugas. Halo? Udah ya? Ya. Udah. Ini adalah ini link aslinya ya. Tapi belum belum saya praktekkan untuk yang aslinya. Tapi saya sudah membuat link contohnya ya, seperti ini. Nah, ini contohnya sama seperti tadi, cuma ini untuk mencontohkan bagaimana Bapak Ibu untuk mengirimkan kantung tugas. Jadi saya hapus dulu ya semuanya supaya Bapak Ibu paham. Saya pernah share videonya. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana caranya. Bapak Ibu, silakan siapkan dulu file-file yang akan diupload. Kan yang diupload itu cuma satu ya. Nah, ini hanya file PowerPoint-nya saja. Jadi yang diupload itu file PowerPoint. Kalau videonya tidak diupload, tidak dikirim ke kantung tugas panitia ini ya, intinya gitu. Jadi hanya memasukkan link. Nah, baik Bapak Ibu, pertama siapkan foldernya. Bentar, misalkan saya di sini. Nah, ini saya contohkan ya. Yang satu umpama nih adalah video yang sudah jadi ya, proyek Bapak Ibu peserta. Videonya sudah jadi dan ini adalah PowerPoint-nya, materinya ya. Nah, PowerPoint ini yang sudah sudah selesai ini, yang direkam oleh Bapak Ibu menggunakan Camtasia, lalu diedit ya kan, seperti tadi dijelaskan oleh Pak Cecep. Nah, rekamannya sudah jadi berbentuk file seperti ini ya, ya kan, jadi video ya hasilnya. Nah, ini saya contoh ini aja. Maka video ini yang di-upload ke Google Drive milik Bapak Ibu, bukan ke kantong tugas yang ini. Sekali lagi, video ini
Nggak Tidak. tampil Pak, Ya, halo. Oh, sebentar. nggak berubah Pak ini. Sebentar. Mungkin apa nggak full screen ya? Ngelag. Bentar, saya ulang dulu. Mungkin ada gangguan. Bentar. Bentar. Ini folder saya udah kelihatan. Tolong ada suara berisik. Halo, foldernya udah Ada kelihatan. suaranya berisik. Udah, Pak. Sudah ada, Pak. Bentar ya. Kelihatan, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu ya, ini apa namanya ada pengumuman di apa kantor soal kegiatan sekolah dihentikan dulu. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah ini seumpama adalah kantung tugas yang akan disiapkan oleh panitia Bapak Ibu yang harus diisi. Siapkan dulu foldernya seperti ini. 2 file ini yang diupload adalah ininya. Nah kalau ini diuploadnya ke Google Drive. Jadi Bapak Ibu siapkan akun Google Drive dulu. Misalkan contohnya ya, saya akan buka browser saya seperti ini. Sudah tampil ya Bapak Ibu? Tampil Pak. Ya. Nah ini Bapak Ibu login dahulu ke akun Google-nya. Jika sudah akan muncul seperti ini ya. Muncul seperti ini nih. Bentar. Ini ada gangguan. Ya ini berarti sudah login ya Bapak Ibu, sudah login. Di samping ini aplikasi Google, pilih masuk ke Drive. Jadi Bapak Ibu masuk ke Google Drive, pilih saja Drive. Cari Drive di sini. Ya di sini. Ya, mohon tunggu ya. Nah, kalau Bapak Ibu terbiasa menggunakan Google Drive kan banyak nih seperti ini ya folder-foldernya. Supaya mempermudah biar nggak pusing nyarinya kayak seperti saya dia terlalu banyak ini. Silahkan bikin folder sendiri ya dengan cara ini yang di bawah Drive ini tekan baru. Nah, ya ini tekan tombol ini baru. Lalu klik folder. Maka akan kita diminta memasukkan nama foldernya, misalkan contoh video hasil rekaman Camtasia yang tadi ya, misalkan judulnya apa tuh ya. Oke, jika sudah kita buka foldernya. Nah ini ya video hasil rekaman Camtasia, kita double klik. Nah videonya kita upload ke sini Bapak Ibu ya, buka ininya dengan cara tekan tombol mouse yang sebelah tombol kiri mouse, ditahan, itu ditarik ya, tarik seperti ini sampai muncul tulisan copy seperti ini ya. Lalu lepas, maka dia akan memproses upload file. Terlihat Bapak Ibu? Ya, di sini di bawah, pojok kanan bawah terlihat? Terlihat ya? Nah, mengupload satu item. Di sini terlihat naik turun ya, karena video yang saya jadikan contoh itu cuma 500 MB. Di sini
di apa namanya terlihat 35 menit lagi, artinya kurang lebih setengah jam lagi filenya selesai di upload ke Google Drive kita. Jadi di sini akan tampil. Nah, apakah kita akan menunggu 30 menit ya? Ini kecepatannya tergantung kondisi internet kita ya, dan berapa besar apa namanya nah ya, gangguan jaringan terjadi di jeda. Saya batalkan saja, saya apa namanya buka akun yang sudah saya jadikan contoh kemarin. Bentar. Mana ya? Oh, ini. Jadi apa namanya, intinya di Google Drive tadi Bapak Ibu upload seperti tadi ya. Kalau sudah muncul video yang Bapak Ibu jadikan penugasan itu, yang dimintakan linknya ya, linknya saja. Bentar. Sebentar. Kalau nggak salah di sini tadi. Saya tidak mungkin nunggu upload yang tadi. Kalau nunggu yang tadi 30 menit kita nunggu terlalu lama. Ya, saya mencontohkan yang sudah diupload saja. Yang sudah masuk ya. Nah, ini ya. Nih, misalkan videonya ini, contoh upload file. Bapak Ibu, kita kembali ke sini. Ini apa namanya, tampilan ini jangan di close, sekali lagi jangan ditutup tampilan ini. Buka link kantung tugasnya. Misalkan ini kantung tugas yang dibagikan oleh panitia, kan terbuka seperti ini ya. Diusahakan bukanya pakai komputer atau laptop supaya bisa multitasking lah ya. Nah, ini yang diminta adalah upload PowerPoint. Yang diminta filenya itu PowerPoint saja. Kalau untuk video hanya membagikan link yang disetting oleh Bapak Ibu. Jadi caranya, seandainya video yang sudah jadi itu ya, video rekaman Bapak Ibu yang sudah jadi projectnya, diupload ke Google Drive seperti ini. Tadi ya, langkah-langkahnya tadi sudah. Lalu cara membagikan linknya itu klik kanan, lalu klik bagikan. Nah, yang di bawah ini jangan sampai dipilih dibatasi. Sekali lagi, pilihnya siapa saja yang memiliki link. Nah, ya kan kalau diklik ini ada dua pilihan, dibatasi, yang di bawah siapa saja yang memiliki link. Harus dipilih yang bawah, siapa saja yang memiliki link ya, itu dipilih. Karena walaupun link ini dibagikan ke panitia, tapi ininya masih dibatasi, panitia nggak bisa buka Bapak Ibu ya, tidak bisa membuka link ini. Nah, jadi di settingnya harus ini, siapa saja yang memiliki link bisa mengakses. Nah, caranya salin link. Cukup klik tombol ini aja, salin link ya. Selesai, kembali ke pengisian. Oh, ini belum saya share ya, contoh, ini kan contoh ya. Saya kirim dulu bentar. Bagaimana cara mengirimnya ya? Oke, saya salin dulu. Ini mah anggap link yang dibagikan panitia. Misalkan dari WA itu sudah dibagikan, Bapak Ibu paste di sini ya. Atau mungkin nanti dari WA langsung diklik linknya akan muncul seperti ini ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Anggaplah ini link dari panitia yang akan dibagikan nanti. Nah, Bapak Ibu login dahulu ya, login ke akun Google-nya. Karena tadi sudah masuk ya akun Google-nya, sudah berhasil upload video. Silakan Bapak Ibu ininya di setting linknya ya, klik bagikan. Yang di bawah ya, atasnya nih abaikan, ganti. Nah, ini di setting siapa saja yang memiliki link, ini di checklist ya, pilih ini. Nah, bagian samping linknya di salin link, klik salin link. Nah, ini berarti sudah disalin, selesai.
Nah, di kantung tugasnya yang tadi sudah dibuka ini, itu pilih yang bawah ya. Dipilih yang di bawah mengupload file. Oke, saya contohkan dulu ya, misalkan pakai email saya, anggap saya sebagai peserta gitu ya. Oh, ini saja dah, supaya mempermudah Bapak Ibu melihatnya nih. Oke, misalkan nama saya, nomor HP misalkan, misal ya, nama instansi, sekolahnya di mana, misal ya. Saya contohkan seperti yang ada di video tutorial. Karawang, Provinsi Jawa Barat. Oke, lalu klik berikutnya. Nah, di sini baru masuk setoran aset tugas. Pertama, upload file PowerPoint. Jadi Bapak Ibu mengupload file PowerPoint-nya saja. Pilih file dari perangkat, nanti akan mencari filenya ya, akan terbuka Explorer. Nah, Bapak Ibu silahkan pilih PowerPoint yang digunakan untuk perekaman Camtasia. Misalkan ini ya. Oke, open. Nah, sudah muncul seperti ini. Klik upload, tapi usahakan jangan melebihi 10 MB ya. Saya sudah ubah kapasitas besaran file PowerPoint-nya itu, PPT-nya jangan sampai melebihi 10 MB. Karena kalau lebih akan tertolak. Klik upload. Mudah-mudahan jaringan lancar ya, karena upload itu membutuhkan koneksi yang ekstra. Oke, tunggu sampai selesai, dia akan menutup sendiri. Nah, ini berarti sudah masuk Bapak Ibu untuk PowerPoint-nya. Jadi yang diupload tuh file itu PowerPoint, kalau file video tidak. Nah, inilah ya Bapak Ibu, masukkan link hasil video buatan peserta. Berarti Bapak Ibu linknya dipaste di sini. Klik kanan, pilih tempel. Kalau bahasa Inggris ini paste ya. Ini. Wah, tadi maaf, ini berarti tadi saya habis copy link ini ya. Kembali lagi ke sini. Klik kanan, klik bagikan, ganti salin link video yang ini ya. Klik salin link, ya sudah selesai. Kembali ke kantung tugas yang ini, di kolom jawaban ini diklik kanan, paste ya, tempel. Nah, ini linknya. Ini adalah link video Bapak Ibu. Lalu klik tombol kirim. Kita tunggu ya. Oke, kirim. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, ada tulisan terima kasih, tugas Anda telah terkirim. Artinya video dan PowerPoint Bapak Ibu sudah dikirim. Bedanya kalau PowerPoint adalah filenya, kalau video itu berupa link ya Bapak Ibu. Untuk memastikan, Bapak Ibu silakan buka email seperti petunjuk di sini ya. Silakan periksa email Anda untuk melihat tanda terima respon yang telah Anda kirimkan. Nah, jadi untuk bukti Bapak Ibu sudah mengisi kantung tugas ini bisa dilihat melalui email yang Bapak Ibu gunakan ya. Silakan buka Gmail ya. Pertanyaannya, kira-kira kalau pakai Yahoo bisa nggak? Bisa, asalkan Yahoo-nya aktif ya Bapak Ibu. Emailnya apapun itu, yang penting yang digunakan ketika mengisi formulir kantung tugasnya itu aktif. Nah, ini ya, sudah muncul nih Google Formulir. Kita coba lihat ya, klik. Nah, ini yang tadi saya isi. Jadi Bapak Ibu bisa buka email, bener nggak isiannya. Nah, seperti ini ya, emailnya. Lihat ke bawah. Nah, ini buktinya. Ini adalah file PowerPoint Bapak Ibu yang tadi dikirimkan, dan ini linknya. Nah, ini link yang akan
dibuka oleh panitia. Jadi bukan mengirim video. Kalau video 1 giga ya mungkin nanti akan menghabiskan resource atau Google Drive panitia tadi kalau 100 peserta ya, 100 peserta mengirimkan 100 orang gitu, 1 orangnya 1 giga, bayangkan ada berapa puluh giga, sedangkan kapasitas maksimum Google Drive itu 15 GB. Mungkin itu sekilas tentang kantung tugas ya Bapak Ibu. Jadi bukan file videonya dikirim ke Google Drive milik pribadi Bapak Ibu ya, bukan ke kantung tugas ini, bukan. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanya Bapak Ibu terkait kantung tugas aja, silakan. Halo. Halo. Udah jelas, Pak. Udah ya? Bagi Bapak Ibu yang pernah ada penugasan di daring sebelum-sebelumnya, misalkan boleh nggak penyetoran di kantong tugasnya ini, ya kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, linknya ini kan panjang. Kalau Bapak Ibu memang bisa memperpendek, silakan. Intinya yang penting linknya itu bisa dibuka oleh panitia. Sekali lagi yang penting linknya ini bisa dibuka dan itu memang video milik Bapak Ibu. Kalau dipendekin tapi linknya nyasar ya, misalkan ke link YouTube drakor gitu sama Korea, ya mungkin gagal Bapak Ibu ya. Misalnya, ini sengaja saya contohkan link asli kan panjang ya, tidak mudah diingat. Nah kalau sepertinya yang tadi kan langsung lebih enak. Dari video yang sudah Bapak Ibu upload ini tinggal diklik kanan, klik bagikan, ya. Lalu muncul seperti ini. Yang bagian bawah ini dapatkan link ganti. Misalkan ini awalnya tadi dibatasi, diubah ke sini. Siapa saja yang memiliki link, ini abaikan saja nih. Mengakses lihat-lihat saja boleh, ya. Yang penting ini, ya. Status yang sebelah kiri yang penting ini sudah menjadi siapa saja yang memiliki link, yang penting ini. Nah, baru yang kedua, link ini yang di copy dengan cara sebelah kanannya kita klik tombol salin link, klik. Nah, baru kita isi di formulir ya, formulir pengisian kantung tugas seperti yang tadi kita praktekkan. Misalkan gitu ya, kalau mau diperpendek boleh, tapi yang penting nyampe. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Jelas ya? Kalau ada kendala ya silahkan nanti chat saja ke saya gitu, atau kesulitan atau kendala di mana dipersilahkan. Siapa? Ya gitu ya. Ya Pak. Ya. Nah, silakan lanjut Bu Nelly. Oh iya Bapak Ibu, mohon kamera diaktifkan ya. Yang masih ada nggak apa-apa nih, yang masih ada saja aktifkan kamera ya. Kita sesi hotbar di sesi ikon terakhir ini, kamera mohon diaktifkan. Mohon standby ya, berpose indah mungkin. Ya. Terima kasih untuk penjelasan kantong tugasnya Pak. Ya. Jika ada kendala, tadi sudah disampaikan oleh Pak Fauzi untuk segera menghubungi beliau. Boleh juga di grup supaya yang lainnya juga paham. Ya. Terima kasih Bapak Ibu hebat dari Sabang sampai Merauke. Selamat sore dan sampai jumpa lagi.